memasuki bab yang kedua tentang keutamaan ulama. Dalam kitab ini dijelaskan ulama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah yang disebut dengan ulama yang ahli hukum-hukum Allah. Jadi dia mengeluarkan fatwanya terkait dengan hukum-hukum Allah karena melihat kemampuannya daripada ilmunya. Umpamanya kalau di sini di kota Kediri itu yang tidak diragukan lagi yaitu di daerah Jampes. Jampes niku masuk kabupaten nggih sampeyan nggih. Nggih Panang nggih. Kabupaten utaranya Siksak itu, pabrik Gudang Garam itu di timur jalan. Itu karangan bukunya itu digunakan di Al-Azhar, perguruan tinggi yang tertua itu di Mesir sana, yang kita kenal dengan kitabnya Sirajut Thalibin dalam kagungan kitabipun itu. Beliau adalah orang yang pengetahuannya sangat luas sekali, ya. Ilmunya tidak diragukan lagi, kemampuan ilmunya itu sampai mendunia, istilahnya ulama dunia, termasuk ulama Indonesia yang lama bermukim di Mekah sana, yang kitab-kitabnya itu banyak sekali, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, termasuk gurunya para ulama. Itu yang pertama, itu golongan orang ulama yang kemampuannya di bidang pengetahuan agama yang sangat luas sekali. Kemudian yang kedua adalah ulama yang kemampuannya di bidang zat Allah. Artinya apa? Kemampuan di bidang spiritual, kemakrifatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di sini mungkin wali, ya. Yang tidak kenal, ya, tidak asing lagi, yang di Mojo daerah Kabupaten juga Kediri itu yang kita kenal kewaliannya. Kadang-kadang kalau orang awam itu menganggapnya itu aneh-aneh, nyeleneh gitu. Bahkan banyak ulama saja itu yang suudzon kepada Gusmi yang baru kemarin itu miladnya atau haulnya yang ke-31. Bagi orang yang awam itu mungkin memandangnya salah atau nyeleneh, karena mungkin kemampuannya orang yang memandang itu yang sebetulnya ada yang kurang luas pemahamannya. Gusmi itu cara ibadahnya mungkin tidak diketahui orang awam. Pernah tokoh NU sendiri itu Mbah Kiai Sidik dari Jombang itu meragukan sholatnya Gusmi setelah konsultasi kepada waliullah Mbah Hamid di Pasuruan. Itu dilihat, itu dibuka jendela musolanya masjid itu, Gusmi itu ternyata sholatnya di atas pohon mangga. Bahkan seorang yang terkenal ulama di Jawa Tengah itu juga meragukan daripada sholatnya Gusmi. Ternyata seorang kiai yang dikatakan ulama besar itu pun mengakui, saya itu masih di bawahnya Gusmi. Kalau Gusmi itu dakwahnya di tempat pelacuran, di diskotik, dia itu pernah bapak-bapak hadirin wal hadirat di Malang waktu dakwah di sana itu mengetahui langsung Gusmi itu minum yang memabukkan. Memang memabukkan diminum. Ternyata orang yang menuduh Gusmi itu pemabuk, anaknya kiai kok pemabuk, itu kan putra kiai pengasuh pondok Ploso Mojo Kabupaten Kediri. Jadi orangnya sebelum tanya Gusmi sudah tahu, bisa membaca mata hatinya. Batinnya sudah dibaca. Hati kamu kan menanyakan, loh kenapa kok saya minum? Coba lihat mulutnya Gusmi, dibuka, orang itu melihat ke mulutnya Gusmi, ternyata apa? Di situ itu seperti lautan yang sangat luas tanpa batasnya. Kemudian sadar, oh memang Gusmi itu waliullah. Kemudian pernah di kota Jombang ada segerombolan anak pemuda yang lagi mabuk. Kemudian Gusmi tadi itu mengajak seorang pemuda tadi itu, sekarang sampean tak ajak mabuk. Dibelikan oleh Gusmi alkoholnya.
atau minuman yang memabukkan. Nah, nanti kalau yang menang sampean saya menyerah, sampean tak kasih uang, tapi kalau sampean kalah tolong bertaubatlah. Begitu betul, akhirnya apa? Sampai berapa botol Gusmi tidak mabuk, orang yang pemabuk tadi itu merasa kalah, akhirnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Yang menjual minuman alkohol tadi itu ada sisa minuman yang Gusmi diambil, ternyata apa? Air yang memabukkan tadi itu ternyata apa? Berubah menjadi air putih yang biasa tadi itu. Nah, inilah ulama-ulama Allah itu ada yang menguasai di bidang pengetahuan seperti tadi yang Yai Jamles Syekh Iksan tadi itu kalau jenengan ziarah sana ada itu di sebelah barat kapan hari dalam juga sana itu. Terus kemudian Gusmi itu di pelosok sana itu makamnya itu, pesariannya itu, dan masih banyak lagi orang-orang yang wali-wali Allah di kota Kediri, baik di kabupaten atau kota pun daerah yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ulama yang gabungan antara satu dengan yang kedua. Nah, gabungan satu yang kedua di sini adalah dia juga mempunyai pengetahuan yang luas, dia juga tergolong orang yang ahli zatnya Allah. Kalau digabungkan bisa yang disebut dengan siapa itu? Mbah di Bangkalan, Mbah Syekhona Khalil di Bangkalan itu gurunya para ulama. Nah, itu termasuk Hasyim Asy'ari itu kan pernah berguru di Mbah Syekhona Khalil Bangkalan. Termasuk pendiri pondok pesantren Lirboyo, Mbah Marzuki itu juga berguru ke sana. Jadi ulama-ulama yang besar itu kebanyakan berguru ke Mbah Syekhona Khalil. Itu juga punya pondok, pengetahuannya luas, juga dia juga waliullah. Ini gabungan antara pertama yang kedua beliau itu. Jadi Mbah Syekhona Khalil itu pernah seorang disuruh untuk memimpin doa tahlil. Setelah disuruh memimpin doa tahlil, padahal yang disembelih tadi itu adalah sapi. Nah, kemudian Mbah Syekhona Khalil itu cara memimpin tahlil cuma sebentar saja. Tuan rumahnya tadi tanya, "Loh, Mbah, ini sapi yang sebesar itu cok tahlilnya sebentar saja." Akhirnya wes gini, kalimat tahlil itu kalau memang tahlil yang saya baca tadi itu tidak ada manfaatnya, coba timbangan antara sapi yang kamu buat untuk tahlilan, untuk kirim doa kepada leluhurmu dengan bacaan tahlil ini di sebelahnya berat mana? Ternyata apa? Berat bacaan tahlil yang dibaca Mbah Syekhona Khalil daripada sapi yang besar yang harganya mahal. Dan banyak lagi hal-hal yang di luar nalar daripada Mbah Syekhona Khalil itu. Ada orang lagi yang ketinggalan zaman dulu itu kan naik kapal mau ke Mekah, ketinggalan, maka disuruh bawa kapal langsung dia sampai ke Mekah sana. Inilah kelebihan orang-orang yang diberikan oleh Allah di atas rata-rata. Dan mudah-mudahan kita jangan istilahnya itu menganggapnya remeh, dan sering-seringlah kita mendekati para ulama biar kesababan istilahnya, kealimannya, termasuk putra-putri kita ya, sekali-kali kita dekatkan para ulama, orang-orang yang soleh yang akan membawa kesolehan diri kita. Paling tidak kita kena sababnya dari orang-orang yang soleh itu tadi itu. Demikian materi pada hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi